Dari gitu. tingkat bawah ya, dari mulai RT RW. Dari mulai RT RW ini fungsinya apa? Gitu. Lurah sampai ke kementerian. Lah dewan termasuk. Dewan itu katanya kan menyambung aspirasi lidah rakyat. Jangan nandang lidah kebo. Gitu. Ini harusnya masyarakat terlindungi dari hal-hal begitu maksud saya. Kalau saja pengelolaan pemerintahan dan pembangunan ini transparan. Kan bahaya kalau etnis sara segala macam ini dibunyikan. Apalagi muncul. Makanya sistem yang diganti ini sistem kita diganti dengan khilafah misalnya. Ini kan bahaya, Pak. Ya, sampai ke sana juga pakai. Kira-kira kan seperti itu. Di sistem demokrasi ini nggak bagus. Justru mereka penikmat demokrasi. Tapi kemudian mereka menggiring untuk bagaimana. Ini loh, sistem khilafah yang paling bagus. Gitu. Yang kita jaga, Pak. Memanfaatkan demokrasi untuk demokrasi untuk mereka sendiri. Sahabat, seperti janji saya di podcast lalu bersama Pak Kiai Martin Sarkowi, kita akan dalami terus karena persoalan PIK 2 dan PSN di Banten menjadi sesuatu yang ramai tengah masyarakat, dan janji saya waktu itu adalah ini Banten berbeda. Kita akan dalami secara objektif dan kita akan kaji terus. Alhamdulillah ada satu yang bisa kita infokan lagi kepada semua sahabat Banten Podcast untuk kita bahas kali ini bersama Pak Kiai Martin kembali. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya nggak perlu jelaskan lagi bahwa Pak Kiai Martin sudah membentuk posko-posko Biwali ya Pak Kiai ya, untuk mengetahui apa sih sebetulnya permasalahan mengapa begitu ramai, simpang siur dan kontroversi ya persoalan PIK 2 dan PSN ini. Dan salah satu jawaban yang saat ini sementara kita duga salah satu ya, bukan suatu yang utama adalah persoalan informasi yang tertutup. Kemudian kalau tertutup itu artinya tidak terbuka Pak. Yeah. Ini yang menyebabkan kemudian pembangunan ya PSN dan PIK 2 itu rupanya hanya separuh-separuh diterima oleh masyarakat. Nah, ketutupan informasi ini jelas terkait dengan peran pemerintah satu ya Pak ya. Kedua bisa jadi juga ketutupan informasi ini akibat suap menyuap karena tidak ingin ada sesuatu yang diharapkan terbuka kemudian menjadi satu manfaat yang besar buat masyarakat gitu. Bisa juga ketutupan informasi ini akibat satu kepentingan yang ingin dikuasai sendiri kira-kira gitu. Yeah. Nah, saya ingin mendapat explore yang komprehensif Pak, pada satu temuan-temuan lapangan yang Pak Kiai dalami ketika membuka posko-posko Biwali di area terdampak pembangunan PIK 2 dan PSN. Silakan Pak Kiai. Terima kasih. Sebagaimana pada pertama yang saya sampaikan, ini pemerintah harus hadir. Besarnya itu negara. Kenapa saya bertitik pada pemerintah? Karena negara ini dikelola oleh pemerintah. Rakyat sudah memberikan kedaulatannya terhadap DPR, ada DPD, ada, ya katakan ada eksekutif, legislatif, yudikatif. Inilah pengelola negara. Kemudian ada masyarakat, rakyat. Masyarakat itu berbagai elemen sesuai dengan profesinya. Ada petani, ada pedagang, ada nelayan, ada macam-macam, ada pengusaha-pengusaha, macam-macam lah. Ada dosen, ada guru, macam-macam. Nah, pemerintah yang diamanatkan oleh undang-undang untuk mengelola negara ini, mengelola tanah air kita ini, kan untuk semuanya.
Sehingga dan pemerintah sendiri kan tidak berjalan pada keinginan sendiri-sendiri. Termasuk presiden kan. Presiden itu kan tidak berjalan pada apa kemauan dia, tetapi selalu harus mengikuti koridor aturan dan perundang-undangan. Presiden sewenang-wenang kan bisa di-impeach kalau melanggar konstitusi. Nah, berbicara soal konteks pembangunan ini, mau PSN, mau PIK, saya tidak mau tahu urusan itu, tetapi yang jelas konteksnya misalnya orang menolak PSN, yang ditolak apanya? Inilah kemudian saya melihat berdasarkan hasil temuan-temuan di lapangan teman-teman Biwali, ya memang kurang keterbukaan. Kita tahu misalnya rencana umum tata ruang dibahas di tingkatan kabupaten kota, dibahas di tingkatan pemerintahan provinsi sampai nasional. Ini kan connect. Ya. Itu dulu sebagai dasar pemerintah menetapkan area untuk apa dan di mana, mengapa, gitu. Nah, apakah dalam proses ini juga masyarakat dilibatkan? Pasti jawabnya dilibatkan, ya, karena kita memang sudah mewakilkan itu. Tapi apakah informasi ini tersebar luaskan? Ini persoalan. Tetapi kan kalau sudah menjadi undang-undang, itu dianggap seluruh masyarakat tahu. Yang kedua soal kisruh pemagaran. Ini jelaskan sebuah pelanggaran. Ya. Lalu masyarakat ini menginformasikan itu. Saya yakin di sinilah letaknya kelemahan pemerintahan kita. Ya. Khususnya dulu daerah dulu nih. Karena titik informasi pemerintahan itu kan di daerah. Pemerintah kita ini cuek. Bisa ditunjuk siapa? Baik di kabupaten, ada nggak orang DPRD ini misalnya di wilayah Serang atau di wilayah Tangerang, ya, mereka betul-betul responsif terhadap pengaduan masyarakat. Laut dicuruk-cukin gitu ya, itu juga kan sebetulnya sudah lama. Kalau kita mau jujur nih, bagang-bagang berdiri juga, apakah itu luput dari pantauan pemerintahan? Tentunya lembaga-lembaga teknis atau SKPD yang berwenang ya, yang berkompeten di situ. Misalnya DKP kalau di tingkat kabupaten. Nah, tidak tersambungan tadi, informasi yang mestinya terbuka untuk umum, ini seolah dan tanda kutip ditutup-tutupi. Kemudian ketika ada kejadian-kejadian institusi yang berwenang aja tidak tahu seperti apa. Maka kenapa saya kemudian yang saya tuju atau sasarannya kritik ini terhadap pemerintahan dulu. Pemerintahan dulu. Karena mustahil seperti sertifikat laut kok ada sertifikatnya. Mustahil itu terjadi kalau kemudian yang mengurus soal itu tidak korup. Kalau yang mengurus yang berwenang mengeluarkan sertifikat baik HGB ataupun SHM di area yang memang tidak boleh dikeluarkan itu lalu muncul, ini mustahil kalau yang berkompeten di bidang itu tidak korup. Oke, beredar isu di antara teman-teman bahwa tindak laku kecurangan, kemudian informasi yang juga tidak terbuka, itu justru banyak dilakukan oleh lurah-lurah setempat. Ya kan lurah itu kan pemerintahan. Iya. Lurah itu kan pemerintahan, lurah itu dari RT. Kalau kita tunjuk langsung itu adalah lurah. Iya. Dari mulai tingkat RT kan. Kalau kita mau berbicara itu. Karena yang terdekat pemerintahan di situ. Ada camat. Ya. Itulah ya kadang-kadang ya namanya lurah ini kan soal sertifikasi tanah. Prosesnya dari mana?
Yang tahu wilayah di situ persis siapa? Ya RT, RW, lurah. Kan lurah itu yang dimintai tanda tangan untuk menjelaskan riwayat tanah segala macam itu. Itulah sebabnya saya katakan, Mbak, di samping emang informasi yang tidak terbuka, kesimpulannya sih pemerintahan kita ini seperti orang yang pengen dilayani, bukan melayani. Padahal negara, kenapa saya tidak singgung dulu soal rakyat dengan pengusahanya nih? Saya belum masuk ke situ. Karena kita ingin fokus pada, misalnya gini Pak Isan. Jadi saya katakan kalau yang diberikan tugas untuk melayani ini mentalnya tidak korup, nggak akan ada tuh pemagaran, tidak akan ada tuh sertifikat yang dalam tanda kutip diduga memang tidak boleh wilayah itu dikeluarkan sertifikatnya. Sederhananya, Pak Isan punya duit sebesar apapun untuk nyogok saya, untuk mengeluarkan sesuatu yang memang itu di luar aturan. Kalau saya nggak mau gimana? Ya. Nggak mungkin terjadi. Nggak mungkin. Itu dulu, saya ingin menempatkan itu dulu. Karena yang mengeluarkan perizinan segala macam, pokoknya fasilitator dan administrator itu kan, termasuk regulator itu kan pemerintah. Kita ini pengguna daripada semua aturan-aturan itu. Nah, pertama, tidak transparan dalam kerangka mensosialisasikan soal rencana umum tata ruang, apalagi rencana umum detailnya, gitu. Lagi yang secara undang-undang ini hak publik untuk tahu saja, kadang-kadang ini saya nggak paham apakah ini disembunyikan atau orang-orang dewan itu juga nggak tahu gitu ya. Atau tidak paham. Atau tidak paham gitu. Itu kan mulai dari daerah. Ya. Ada nggak bupati turun misalnya? Ya. Kalau anggota dewan itu pasti lebih paham SPJ daripada tata ruang. Iya, lebih paham jalan-jalan kemana gitu maksudnya. Ya itu Pak Isan. Jadi, nah, yang saya maksud adalah kalau pemerintahnya ini tidak cekatan, yang terjadi adalah konflik horizontal. Nah, sekarang satu contoh fakta nih. Ketika pemerintahan yang menghadapi soal pemagaran itu, ini kan rakyat terselamatkan. Ya kan di dunia ini soal pro dan kontra, siang dan malam pasti ada. Saya katakan sudahlah, yang pro juga jangan menunjukkan sebuah kepentingan diri, yang kontra juga jangan kemana-mana arahnya, tapi apa yang ditolak itu harus jelas sasarannya. Objektif gitu. Pakai saya dengar juga ada kasus penutupan sungai, bisa cerita Pak? Ya. Di daerah mana? Informasi di Muncung ya, Kalimalang namanya. Kita juga ke sana dan kita sudah sampaikan itu untuk segera dibuka. Konon kabarnya sudah mulai itu dibuka. Makanya pemerintah harus mendengar dari siapapun gitu. Dan saya juga kepada pihak pengusaha juga harus mendengar. Gitu. Informasinya karena pihak pengusaha mendapat informasi yang salah ketika itu dikatakan bukan sungai tapi ya itu dia. Yang tahu di situ tuh kan kepala desa. Jadi informasi kepala desa kepada pengusaha. Ada menteri pengairan loh. Dulu mah ada menteri pengairan ya, menteri pengairan dulu tuh. Istilah nggak tahu sekarang apa itu. Yang ngurus soal ya sungai-sungai yang di kampung-kampung itu ada itu. Sampai tingkat kecamatan ada itu. Kan mustahil nggak tahu. Pemerintah itu. Ini jangan keburu rakyat dulu yang capek-capek negur gitu. Pasti persoalannya tidak serumit ini. Tapi kalau sudah menghadapkan rakyat, ya kayak beginilah. Makanya transparansi itu penting. Tujuan pembangunan nasional ini kan mensejahterakan semuanya. Jadi dari proses ini juga harus kelihatan bahwa itikat baik dari pemerintah, pengusaha, gitu. Ini harus seiring bahwa setiap pembangunan itu pasti arahnya adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Tunjukkan dulu mulai dari proses ya, transparansi soal ya saya sih sekali lagi karena pengalaman dulu ya waktu Orde Baru juga begitu Pak. Siapa yang tahu rencana umum tata ruang? Tapi di era reformis kan mestinya
Iya. sudah mulai pemerintah harus membuka diri, menjadi pelayan lah, bukan pengen dilayani. Iya, iya. Jawab keluhan masyarakat itu sebelum masyarakat turun. Harusnya mengerti, ada dewan buat apa. Jadi ya sekali lagi, mari kita tempatkan ini. Saya juga menghimbau pada masyarakat, ayo kita kritisi semua ini, tapi kita sasarannya tepat, sehingga kemudian tidak membuat potensi yang itu konfliknya konflik horizontal. Jangan dihadap-hadapkan masyarakat dengan aparat juga. Gitu. Saya berpengalaman soal itulah, mengadvokasi masalah, betapa capeknya kita melawan kekuasaan. Tapi hari ini alhamdulillah, inilah semoga menjadi pelajaran pemerintah daerah. Ya. Jadi di daerah terdampak program PIK dan PSN ini kan Pak Kiai bisa mengambil kesimpulan terjadi konflik horizontal antara masyarakat dengan masyarakat, antara pro dan kontra. Dan Pak Kiai juga melihat ada konflik langsung antara masyarakat dengan pengusaha. Ya, saya melihat itu. Bagaimana kemudian menyebut etnis, sara, kemudian menyebut asing-asing. Semua ini kan bullshit tuh. Dalam kondisi dunia sekarang dan dari dulu, mana negara-negara, ya ini kan kemudian biasa. Maksud saya konflik langsung berhadapan. Ya enggak lah ya. Tapi yang jelas kan suara-suara itu jelas ini, Pak. Antara masyarakat dengan masyarakat yang kemarin tuh di Kohod itu juga kan kayak begitu. Hampir. Akhirnya akan aparat. Kenapa ini terjadi? Maksudnya kan gitu. Karena pemerintahnya lambat. Dari tingkat bawah ya, dari mulai RT RW. Dari mulai RT RW, ini fungsinya apa? Gitu. Lurah sampai ke kementerian. Lah dewan termasuk. Dewan itu katanya kan menyambung aspirasi lidah rakyat. Jangan nandang lidah kebo. Gitu. Ini harusnya masyarakat terlindungi dari hal-hal begitu maksud saya. Kalau saja pengelolaan pemerintahan dan pembangunan ini transparan. Ya. Jadi dewan masih penyambung lidah proyek, Pak. Kira-kira seperti itu. Jadi ya itulah, makanya saya ke kawan-kawan itu coba sih yang tepat sasaran gitu. Tepat sasaran agar ya kalau kita nembak itu jelas ya yang ditembak apa. Kayak nolak PSN apa yang ditolak. Kita paham dulu apa itu PSN. Karena ada gini-gini ya kita perbaiki yang dianggap itu melawan hukum. Yang itu dianggap merugikan masyarakat. Kan begitu? Jangan menghantam, mentolak, kemudian membawa-bawa asing segala macam. Asing-asing. Karena Pak Kiai ada kelompok masyarakat yang juga melakukan tuntunan hukum kepada lah semua itu hak, Pak San. Pelaku. Jadi kalau misalnya ya harapan, bukan lagi harapan, itu hak. Dan sebetulnya ketika negara sudah melihat seperti semacam itu, pelanggaran-pelanggaran hukum, ya seperti Menteri Nusron Wahid itu lagi coba menganalisa dan yang mengeluarkan itu kan bisa disanksi gitu. Nah itulah yang diharapkan. Sehingga masyarakat ini nggak capek maksudnya. Jangan lagi menghadap-hadapkan masyarakat dengan apa. Kenapa terjadi? Ada dua hal ya. Di masyarakat juga sama. Makanya saya ngambil di tengah itu maksudnya apa? Kritik itu harus tepat sasaran dong. Tidak kemudian kemana-mana. Dan harus bisa menjawab ketika apa sih yang dikritisi kita. Ketika kita menolak sesuatu yang ditolak apanya. Kan harus terurai. Makanya ya podcast yang kemarin, kalau dalilnya pokoknya itu nggak masuk gitu. Ini pertama, kalau dibawa-bawa etnis, sara, asing-asing, ini kan berpotensi konflik, berpotensi memecah belah anak bangsa ini. Yang kedua, kalau kemudian tidak jelas objek yang dikritiknya, yang dikritiknya harus sebuah pelanggaran. Baik itu pelanggaran hukum maupun pelanggaran sosial. Kan gitu. Kalau tidak jelas ininya, itu juga sama berpotensi konflik. Di lapangan, di posko-posko, pelanggaran pengusaha ada, Pak? Ya, itu tadi, misalnya, diduga, kita tunggulah.
semua ini jangan menjadi hakim jalanan maksudnya Pak Ihsan. Artinya kita ini taat asas. Kenapa ketika kita melihat menduga orang melanggar hukum, lalu kita sendiri menuduh orang dengan tidak pernah mengedepankan praduga tak bersalah. Kalau dugaan-dugaan yang terjadi apa? Ya antara itu kan orang menduga bahwa misalnya pemagaran itu dilakukan oleh langsung menyasar gitu, Agung Sedayu gitu kan. Nah, ini kan yang kemudian Agung Sedayu ini bla 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 gitu, asing lah gitu ya, Cina lah gitu. Ya kita tunggu. Sekarang misalnya apa itu dari Muhammadiyah ya, itu kan lebih baik seperti itu. Laporkan kepada hukum kalau memang itu temuannya temuan hukum. Ya kita diajak dewasa untuk biasa berbeda pendapat, biasa berbeda pandangan. Tidak kemudian kita a priori terhadap pendapat orang lain. Mungkin saya katakan waktu itu juga kan, yang nolak juga ada benarnya, tidak selalu salah. Yang pro juga ada banyak salahnya dan tidak selalu benar. Jadi semua inilah yang kemudian harus ditangkap oleh segera oleh pemerintah yang berkepentingan di dalam hal tersebut. Sehingga tidak berkepanjangan kayak begini, nggak jelas. Ya. Kalau di daerah Pak Kiai sendiri, khususnya misalnya di Pontang ya, tempat kelahiran Pak Kiai, itu masyarakat tahu akan dibangun sebuah program kayak PSN, PIK yang akan terus berkelanjutan. Gitu. Banyak yang tidak tahu, banyak yang tidak tahu akan ada apa di seputaran Serang Utara itu. Banyak yang belum tahu. Padahal kan di situ ada anggota-anggota dewan, baik dari provinsi yang jadi dewan gitu orang sana. Ya. Saya katakan tadi inilah yang kurangnya sosialisasi soal kebijakan-kebijakan publik ya yang ada di daerah. Karena mau tidak maulah konflik itu adanya kan di daerah. Kalau pemerintahan daerah ini terbuka, saya pikir masyarakat juga bisa diajak kompromi kok. Kalau tahu kan bisa curhat. Ya. Dan dewan itu kan melayani, kemudian dikaji. Dan kita juga masyarakat harus mengerti juga bahwa yang dipikirkan pemerintah itu kan tidak hanya satu kelompok masyarakat. Gitu. Ya. Pemerintah itu kan memikirkan semuanya, mulai dari buruh, mulai dari nelayan, mulai dari petani, dari pedagang, macam-macam kan. Ya kalau saya ini kan berpikirnya hanya misalnya elemen kita aja lah. Kan tidak begitu. Ini masyarakat juga harus paham bahwa yang dipikirkan pemerintah itu bukan satu elemen masyarakat. Ya. Tapi bagaimana memiliki nasib seluruh per orang bangsa Indonesia ini, rakyat Indonesia ini. Nah, kalau dari sisi tadi kan persoalan informasi yang kita bahas. Yeah. Kalau dari sisi pemimpinannya Pak Kiai, apakah memang pemimpin-pemimpin kita ini dalam konteks PIK 2 dan PSN ini punya satu kepemimpinan bisa diandalkan terhadap masyarakat? Kepemimpinan apanya Pak? Artinya mereka akan membawa masyarakat pada kepentingan-kepentingannya, bukan mengkat pada kepentingan-kepentingan kelompok atau kepentingan elit dalam kekuasaan. Oh ya kan tadi itu Pak. Sekarang gini ya, pembangunan ini apakah itu adanya di daerah kok? Adanya kan di daerah Pak Ihsan. Saya katakan kalau pembangunan itu siapa, logika apa yang bisa menolak pembangunan Pak Ihsan? Dalam dinamika kehidupan umat manusia ini siapa orangnya yang bisa menolak pembangunan? Uang dia sendiri adalah objek dan sekaligus subjek pembangunan kok. Yeah. Makanya saya bilang tadi, titik persoalan yang ditolaknya apa gitu. Ini kan sudah terjadi, orang menuduh yang pro itu kafir segala macam. Ini kan akhirnya nggak baik kalau saya informasi dikirim biasanya potongan-potongan YouTube itu. Sampai pada persoalan pengkafiran pada persoalan kayak begitu. Kemudian sudah menyeret-nyeret
membenturkan, misalnya dalam tanda kutip membenturkan itu, kiai yang pro dan kiai yang kontra itu wah luar biasa. Ya. Sampai pada sebutan-sebutan spesifik ya? Sampai sebutan-sebutan spesifik. Ya nggak pantas untuk didengar. Sangat tidak pantas gitu. Sangat tidak pantas. Seolah yang kontra lah yang paling benar. Yang pro itu salah gitu. Padahal dua-duanya soal salah dan benar itu kan ada. Makanya kenapa saya tidak masuk pada konteks mau siapapun, saya bilang. Dalilnya gampang kok. Di dunia, apalagi dunia yang sekarang ini, mana negara-negara yang tidak butuh swasta? Faktanya kita ini banyak pabrik berdiri yang mengelola orang asing, dan presiden kemana-mana mencari kerjasama di bidang ekonomi dan lain-lain. Jadi istilah asing, apalagi istilah kafir, ini yang utamanya saya cegah agar masyarakat juga paham. Kan bahaya kalau etnis, sara segala macam ini dibunyikan. Apalagi muncul, makanya sistem yang diganti ini, sistem kita diganti dengan khilafah misalnya. Ini kan bahaya, Pak. Ya, sampai ke sana juga pakai. Kira-kira kan seperti itu. Di sistem demokrasi ini nggak bagus. Justru mereka penikmat demokrasi. Tapi kemudian mereka menggiring untuk bagaimana. Ini loh, sistem khilafah yang paling bagus gitu. Yang kita jaga, Pak. Memanfaatkan demokrasi demokrasi untuk mereka sendiri. Bicara menentang demokrasi dan kepentingan mereka lebih dikedepankan. Gitu. Kan yang nolak ini saya bilang ada kemungkinan. Pertama, dendam politik. Ini momentum. Kan gitu. Yang kedua, karena ada satu tendensi pribadi atau kelompok. Yang ketiga memang betul-betul murni. Yang keempat ya ikut-ikutan. Ada lagi kelima, Pak? Ada lagi, Pak. Ingin dirangkul. Iya, Pak. Sahabat, komunikasi adalah satu kemampuan yang dibawa manusia ketika dia lahir pertama kali, dan komunikasi menjadi cerminan dari tabiat, watak, serta karakter kita untuk berinteraksi dan membangun sesuatu yang bersifat lebih umum dan lebih besar. Oleh karena itu, hati-hati dalam berbicara, hati-hati dalam membangun diksi, karena bagaimanapun kita berharap negeri ini terus ada sampai hari kiamat. Setuju, Pak? Setuju. Ada pesan yang ini sampaikan lagi, Pak? Yang paling penting, gimana caranya ya, kalau saya masyarakat Banten asli ya, Pak, teman-teman yang baik yang pro maupun kontra ini tidak terprovokasi yang membangun semangat kita ini jadi gontok-gontokan. Ya. Karena itu pertama juga hati-hati untuk tidak menuding gitu ya. Karena kalau menuding itu kan belum tentu benar. Ya kan gitu. Dan yang kedua, pemerintah juga jangan menyembunyikan itu, pemerintah daerah. Ya. Buka peluang oleh pemerintah difasilitasinya gitu loh. Artinya kalau menyembunyikan data, artinya bisa dikatakan pasti menyembunyikan uang. Ya, pokoknya saya nggak ke sana lah ya, Pak. Karena otak kita ini jangan juga digiring karena persoalan selalu uang dan uang gitu. Ya kalau orang memalsukan dokumen itu udah pasti. Ya kan gitu. Menyembunyikan kebenaran juga udah dipastikan gitu loh. Makanya kan gini, pemerintah segera memfasilitasi. Duduklah bersama, saya bilang kan gitu. Mana elemen masyarakat? Difasilitasi siapa? Ya oleh pemerintahan. Kalau yang disebut pemerintahan itu kan eksekutif khususnya nih, bupati dan DPRD. Gitu. Karena adanya di daerah ini. Dipanggil lurahnya, dialoglah terbuka di situ, dijelaskan. Karena kadang masyarakat kan tadi itu, Pak Isan. Kalau pemerintah yang dipikirkan kan semuanya. Kalau kita ini kadang mikirnya kan kelompok kita aja. Petani berpikir tentang petaninya, nelayan berpikir tentang nelayannya, tapi pemerintah berpikir juga berapa banyak pengangguran di sini yang butuh lapangan kerja. Maka disitulah butuh pembangunan
menggandeng investor-investor, siapapun dia investornya. Dan ini fakta, Pak Ihsan, yang tidak bisa kita pungkiri. Baik, Pak Kiai, ada satu kesimpulan bagus untuk menyikapi PIK 2 dan PSN di Banten. Mari kita bangun komunikasi yang positif dan saling menghargai, ya, Pak. Hentikan tudingan, tuduhan, dan kata-kata yang tidak pantas untuk didengar di area publik, supaya kita sama-sama bisa melihat persoalannya lebih jernih. Terima kasih Pak Kiai sudah hadir, dan banyak sekali yang bisa kita ambil hikmah dari percakapan ini. Semoga sahabat di luar sana bisa lebih objektif dalam melihat persoalan 2 dan PSN di Banten. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.